Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga nikmat Allah yang melimpah ruah ini semakin menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri padanya, dan semakin menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa memiliki rasa syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada uswah kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri pula bisa bertemu dengan para thalabul ilmi, bertemu dengan para jamaah sekalian, yang mana tidak lain pertemuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih apa yang akan kita kaji merupakan sebuah buku yang sangat spektakuler sekali, di mana buku ini meniti jalan kemurnian menuju masyarakat Islami. Ini merupakan sebuah buku yang mulai tahun 2010 itu sudah kita bedah di berbagai kota-kota besar. Dan sebelumnya kita tidak lupa pula, ya, sebelum membedah buku ini kita mendapatkan rekomendasi langsung, yang mana rekomendasi langsung dari Majelis Ulama Indonesia ini tertera di halaman yang terakhir ataupun di sampul belakang buku ini. Ini tidak lain upaya dakwah kita untuk membentuk masyarakat yang islami, upaya dakwah kita untuk menyelamatkan manusia dari rongrongan syaitan, dari rongrongan hawa nafsu kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kejahiliahan kepada keadilan Islam yang murni. Jadi pada kesempatan kali ini pula, bukan yang pertama kalinya buku ini dibedah di kota Jakarta, akan tetapi mungkin untuk di pasar minggu ini, mungkin ini pertama kali dibedah buku ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sejenak kita melihat di halaman yang pertama, yaitu mengenai masyarakat Islami. Umat Indonesia yang notabene 90% atau lebih dari itu adalah kaum muslimin. Akan tetapi mereka yang notabene Islam akan tetapi jauh sekali dari nilai-nilai keislaman, dari nilai-nilai keubudiyahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat jauh sekali. Apa sih yang dimaksud dengan masyarakat Islami? Yaitu masyarakat yang dimana masyarakat Islami di sini itu tidak lepas dari 3 definisi ataupun 3 pengertian. Yang pertama, masyarakat Islami adalah masyarakat yang dinaungi dan dituntun oleh norma-norma Islam, satu-satunya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat yang bersungguh-sungguh dalam meniti shiratal mustaqim,
jalan yang lurus. Masyarakat yang didominasi oleh keistiqomahan, kejujuran, kebersihan ruhani, dan saling kasih mengasihi, walaupun mereka berbeda-beda dalam tingkat dan kadar pemahaman mereka terhadap rincian ajaran Islam, tetapi mereka telah memiliki pondasi yang sama untuk menerimanya secara totalitas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada dinul Islam, agama Islam, dengan sempurna, tidak setengah-setengah, tidak sebagian dan membuang sebagian. Akan tetapi setiap kita yang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka sudah merupakan sebuah konsekuensi dari syahadat kita untuk masuk dan tenggelam kepada syariat Islam tersebut dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sesempurna-sempurnanya. Walaupun di antara kita mungkin secara kadar pemahaman ataupun tingkat kepengetahuan kita terhadap ilmu syar'i ini berbeda antara satu dan yang lainnya. Antara yang thalabul ilmi dan orang awam ini berbeda. Antara pejabat ataupun rakyat ini juga kadang berbeda. Terkadang bisa jadi yang rakyat lebih banyak tahu ya terhadap ilmu syar'i dibandingkan pejabat. Ya, ataupun sebaliknya. Tinggal bagaimana dia memanage waktu dia, menghabiskan waktu luang dia untuk lebih banyak membahas kajian Islam. Semakin banyak kajian yang dia lakukan, semakin banyak kontribusi yang dia lakukan terhadap dinul Islam ini, maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang akan dia dapatkan. Jadi intinya adalah pondasi dasar terlebih dahulu, yaitu tauhidullah. Ya, tidak semua orang itu ahlu fiqh, tidak semua orang itu ahlul usul, tidak. Ya, akan tetapi setiap kita punya kewajiban ya untuk berpegang teguh kepada akidah Islam yang murni dalam uluhiyah, dalam rububiyah, dan dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya menafikan segala bentuk kesyirikan, segala bentuk tandingan-tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus ditiadakan. Ya, ini pondasi dasarnya. Nah, kemudian di definisi yang lain tentang masyarakat Islami adalah masyarakat yang tunduk dan patuh pada syariat Allah Subhanahu wa taala dan berupaya mewujudkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupannya. Mereka berupaya secara serius mewujudkan arti penghambaan yang sebenarnya kepada Rabbul Alamin. Jadi serius, nggak main-main. Ingin syariat Allah Subhanahu wa taala ditegakkan di muka bumi ini, mana mungkin kita akan lewati berbagai macam ujian tersebut dengan enak-enakan saja, dengan bermalas-malasan, dengan mencukupkan yang penting saya soleh sendiri, sedangkan yang lainnya terserah, aku, kalian. Ini tidak boleh. Tapi kita harus membangkitkan ruhani kita, jiwa kita, bahwa umat yang sedang terpuruk ini butuh dibangkitkan kembali. Mereka bukannya orang-orang yang awam, tidak semua, ya. Tapi sebagian mereka adalah orang-orang yang mengerti bahwa kejayaan Islam, kegemilangan dinul Islam ini di masa-masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini tidak akan mungkin terjadi di zaman kita sampai kita mau kembali kepada syariat Islam yang murni, yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Untuk itulah mereka bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran Islam dalam bentuk amal soleh dengan upaya yang maksimal. Jadi dioptimalkan, optimalisasi dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar sangat dibutuhkan kepada setiap kita. Karena ketika setiap kita sudah memahami ini, insya Allah kejayaan Islam yang bilang gemilang di zaman Rasulullah dan para sahabatnya akan kita rasakan di saat ini. Tapi yang sangat menyayangkan, umat Islam saat ini banyak dalam jumlah, akan tetapi secara kualitas maka kita akan dapati umat Islam jauh sekali. Ya, masing-masing sibuk dengan urusannya, masing-masing tidak memiliki kepekaan terhadap saudaranya kaum muslimin yang lain, yang mana mereka sedang diambang jurang neraka jahanam,
Na'udzubillah. Jadi harus dibangkitkan lagi sehingga akan terbentuklah yang namanya masyarakat Islami. Kemudian yang ketiga, masyarakat Islami didefinisikan sebagai masyarakat yang dengan sungguh-sungguh menjaga diri agar tidak terjatuh secara sengaja dalam bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah menghayati betul seperti apa dinul Islam, seperti apa adab-adab Islam, seperti apa akhlak-akhlak yang Islam, maka dia akan menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam kesengajaan berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun di antara kita yang maksum, yang terbebas dari kesalahan dan dosa, paling tidak kita tidak menyengajakan diri masuk ke dalam perkara-perkara dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang telah dicahayai, memiliki cahaya-cahaya Islam di dalam hatinya, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Yaitu orang-orang yang ketika mereka terjatuh berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka segera bangkit. Mereka segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka yang sudah dicahayai, yang sudah memiliki nilai-nilai Islam di dalam hatinya, yang ketika jatuh kepada kemaksiatan, mereka tidak asyik dengan kemaksiatan tersebut. Mereka tidak membiarkan orang-orang yang jatuh ke dalam maksiat tersebut ikut tergenang, ikut lalai, dan ikut sampai jauh dan jauh mengerjakan kemaksiatan tersebut. Akan tetapi ketika dia sama-sama jatuh, dia akan mengingatkan, dia akan meminta ampunan kepada Allah dan mengajak kepada yang lainnya untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dikatakan sebagai masyarakat Islami. Nah, di sini juga di halaman yang kedua, dalil yang menjelaskan tentang hal-hal tersebut adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya, kalau sekiranya penduduk negeri, penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Akan kami berikan kepada mereka keberkahan. Keberkahan artinya adalah kebaikan. Ya, kebaikan dari mana? Dari atas langit dan dari dalam bumi. Ini yang akan diberikan. Ya, ketika masyarakat sudah memenuhi dua syarat ini. Yang pertama beriman dan yang kedua bertakwa, melakukan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Ketika dua syarat ini sudah dilaksanakan, maka akan didapati masyarakat-masyarakat yang mendapatkan keberkahan dari atas langit berupa hujan dari Allah Subhanahu wa taala, berupa cahaya-cahaya, berupa pemandangan langit, baik itu dari bulan, baik itu dari bintang, akan mendapatkan angin yang menyegarkan, angin yang menyejukkan, bukan angin-angin yang membuat suatu desa hancur, membuat ribut suasana, bukan. Inilah yang dikatakan sebagai keberkahan langit. Ya, awan-awan yang indah, ya, matahari yang bersinar indah, ini merupakan keberkahan langit. Sedangkan keberkahan bumi, subhanallah, ini sangat banyak sekali. Ya, mulai dari hewan ternak yang tidak terserang oleh hama, yang tidak terserang oleh penyakit, ya, mulai dari tanaman-tanaman, perkebunan-perkebunan, pertanian-pertanian, dan mulai dari hasil tambang, di mana hasil tambang yang dikeruk dan diambil itu menuai keberkahan, bukan menuai lapindo, bukan menuai banjir di mana-mana, bukan. Ya, tapi semua ketika dua syarat ini, yaitu sebuah penduduk negeri beriman kepada Allah dan bertakwa, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala larangannya, maka yang didapatkan adalah keberkahan dari atas langit
dan keberkahan dari dalam bumi. Subhanallah. Inilah gambaran dari masyarakat Islami. Kemudian yang berikutnya di halaman yang keempat, ya, di mana di sini dijelaskan tentang masyarakat non-Islami. Ya, ini merupakan sebuah renungan bagi kita. Kita akan dapati ini, kita akan realisasikan ini dengan tempat tinggal kita. Termasuk nggak kita terhadap sebuah negeri yang beriman dan bertakwa? Kalau tidak masuk, maka kita termasuk dalam kategori masyarakat yang non-Islami. Baik, di definisi yang pertama, pengertian yang pertama dari masyarakat yang non-Islami adalah masyarakat yang secara kolektif, ya, tidak tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi didominasi oleh kemaksiatan, didominasi oleh kebejatan moral, didominasi oleh berbagai macam kesyirikan. Inilah yang dimaksudkan dengan kolektif. Jadi orang melakukan kemaksiatan itu secara beramai-ramai. Ya, jangan dikira alhamdulillah kita yang berada di masjid ini ataupun saudara-saudara kita di mana mengisi hari libur ini untuk hadiri pengajian itu alhamdulillah. Ya, ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar sekali. Di waktu yang sama, ya, di kesempatan yang sama, Allah pilih kita, ya, untuk hadir dalam majelis ini dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin sampai saat ini masih jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada waktu yang sama yang mereka lakukan adalah kesia-siaan. Yang mereka lakukan adalah penghamburan harta, penghamburan hawa nafsu, ya, penurutan hawa nafsu dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya. Jadi kita bersyukur, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pilih kita. Jadi jangan dikira ini merupakan sebuah kebetulan. Ya, jangan dikira. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir bagi manusia 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Ya, sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Jadi kita harus bersyukur, minta terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diistiqomahkan dengan perkara-perkara yang baik seperti ini, dengan perkara-perkara yang dapat mendatangkan pahala yang besar, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diistiqomahkan. Kemudian di dalam masyarakat yang Islami, segala bentuk komponen yang dapat menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan tumbuh menjamur dengan subur tanpa ada perintang. Rangsangan-rangsangan birahi liar akan bermunculan dan siap menjerumuskan kepada perzinahan. Ini di kala masyarakat sudah tidak lagi Islami. Kerusakan rumah tangga dan kerusakan-kerusakan lainnya dan penyakit-penyakit berat lainnya. Inilah yang terjadi di kondisi masyarakat yang tidak Islami. Kemudian transaksi-transaksi riba akan menyebar secara luas. Sistem kezaliman yang menyedot kekayaan kebanyakan umat untuk dipersembahkan kepada segelintir manusia, yaitu mereka-mereka yang rakus terhadap harta, mereka-mereka yang menjadikan hartanya sebagai penghantam mereka, penyiksa mereka nanti di yaumil qiyamah. Dan dosa sesuap riba sama dengan dosa menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Ya. Di masyarakat yang non-Islami pula, pelanggaran-pelanggaran norma Islam akan dilakukan oleh hampir semua tingkatan masyarakat. Dari rumah tangga melakukan kemaksiatan kepada Allah, dari diri pribadi sampai ke tataran tinggi sebuah kemasyarakatan. Ini yang tidak lain dilakukan adalah kedurhakaan, kemaksiatan, dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan terjadi ketika di dalam sebuah kondisi masyarakat sudah tidak dinaungi lagi dengan dinul Islam, sudah asyik dengan kondisi masyarakat yang tidak Islami. Ya. Kemudian yang berikutnya, pelanggaran-pelanggaran norma Islami akan dilakukan oleh hampir semua tingkatan masyarakat, sedangkan penjara tidak pernah menjadi obat bagi mereka. Ya, kalau kita mau jujur, ya, kita dengar berita yang namanya penjara itu ternyata membuat yang kelas teri menjadi kelas kakap. Ya, membuat jaringan-jaringan baru, memperkenalkan jaringan-jaringan yang lebih hebat dan canggih. Itu terjadi di dalam sebuah penjara.
yang tadi hanya mencopet itu dengan cara jambret, maka di dalam penjara akan diajarkan teknik-teknik dalam mencopet, ya, oleh sesama mereka, ya, karena di penjara merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang senang bermaksiat kepada Allah, kecuali mereka-mereka yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjara justru menjadi tempat persemaian penjahat-penjahat kelas berat masa depan, pembunuhan, perjudian, perampasan harta dan kehormatan orang lain. Miras dan narkoba akan semakin bebas dilakukan dengan sangat terbuka dan secara terang-terangan. Bahkan pelakunya tak lagi merasa berdosa. Semua terjebak oleh perangkap setan durjana. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau melihat hadis Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW telah menggambarkan kondisi masa depan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa ketika itu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang jika kalian ditimpa dengan 5 perkara ini, aku mohon kepada Allah agar melindungi kalian sehingga kalian tidak mendapati 5 perkara ini." Apa 5 perkara ini? Ya, ini kita renungkan bagaimana perkataan Rasulullah mengkabarkan tentang masa depan kita. Jika perbuatan keji, perzinahan, perjudian, minuman keras, ya, itu menyebar di masyarakat secara terang-terangan, maka akan tersebarlah wabah penyakit taun. Banyak sekali penyakit-penyakit yang nggak kita duga. Penyakit dalam perzinahan seperti HIV dan AIDS, ya, penyakit stroke, cikungunya, flu babi, dan yang lain sebagainya. Itu semua penyakit-penyakit yang kita tidak dengar oleh orang-orang di zaman dahulu. Akan tetapi di zaman kita ada, yang mana ini tidak lain disebabkan oleh sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi, yaitu ketika kemaksiatan, ketika perbuatan-perbuatan dosa, itu diberikan kebebasan, diberikan keluasan untuk melakukannya secara terang-terangan. Kemudian yang kedua, yaitu orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan, pasti mereka akan disiksa dengan paceklik, kehidupan susah, dan kezaliman pemerintah. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang ada di pasar. Sebagian besar, ya, orang-orang yang di pasar itu memiliki 1001 cara. Untuk apa? Untuk mengurangi timbangan. Ya, mulai dari pengaturan timbangannya, ya, mulai dari cara pakai timbangan yang duduk ataupun timbangan yang model dacin, ya. Ini semuanya mereka memiliki cara-cara tersendiri untuk melakukan tadi pengurangan dalam timbangan. Ya, padahal mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka tersebut itu dapat mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundang paceklik yang panjang bagi kehidupan manusia, mengundang kehidupan susah dan kezaliman pemerintah. Jadi harus berhati-hati nih para pedagang, jangan sampai mengurangi timbangan. Ya, jangan sampai mengurangi timbangan, paskan dalam timbangan. Ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Ya, celakalah bagi mereka, ya, mutaffifin. Apa itu mutaffifin? Yaitu mereka yang mengurangi timbangannya. Ya, kita bisa melihat bagaimana kehancuran umat-umat terdahulu. Ya, kalau tidak salah di zamannya kaum Ad, di kaum Samud, ya, di kaum Samud, di mana mereka melakukan perbuatan dosa ini, yaitu mengurangi timbangan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala azab mereka, ya, azab mereka dengan paceklik yang panjang, dengan tidak diturunkan hujan, sehingga ketika sudah sampai puncaknya, di mana mereka tidak dituruni hujan, kemudian dai-dai yang menyeru ketika itu pun di zamannya Nabi Hud alaihissalam, ya, mereka tidak mengikuti ajakannya, bahkan mereka menyombongkan diri dan berpaling dari seruan Nabi Hud alaihissalam. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, setelah kemarau panjang, ya, berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan awan-awan itu mendung, ya,
Kemudian dari awan-awan yang sudah menghitam tadi yang siap menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala jadikan satu awan mendung tersebut. Sehingga kaum Samud ketika itu ya dengan bangganya dan senangnya mengambil berbagai macam wadah-wadah air mereka. Kemudian mereka berkumpul menjadi satu di bawah awan mendung tersebut. Ya, ternyata yang mereka dapatkan bukanlah aliran air hujan, akan tetapi yang mereka dapatkan disebabkan dosa yang mereka perbuat adalah petir-petir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mati semuanya dalam keadaan tersambar petir. Bayangkan, ya. Tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum ya hamba-hambanya yang membangkang, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau perhatikan apa yang tidak ada di zaman kita, mulai dari kemaksiatan yang terang-terangan, mulai dari timbangan yang dikurangi, ini semua sudah ada di zaman kita. Kalau kita tidak sensitif, tidak cenderung, tidak memiliki kepekaan terhadap saudara-saudara kita yang punya penyakit seperti ini, dan kita tidak mau untuk mendakwahkan mereka, apa yang akan terjadi di masa depan? Ya, apa yang akan terjadi? Tidakkah kita kasihan terhadap anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita? Ya, kalau dari sekarang kita tidak memiliki kepekaan seperti ini, maka bisa jadi di masa depan akan lebih parah dan lebih parah lagi. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, masih di dalam hadis yang sama, ya, ketika orang-orang tidak membayar zakat hartanya, pasti hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan, manusia pasti tidak akan diberikan air hujan. Ya, manusia pasti tidak akan diberikan air hujan. Ana sangat sedih sekali, ya, di sebuah perumahan ya yang sangat terkenal, yang memang kelas orang yang tinggal di situ adalah kelas orang yang menengah ke atas ataupun kelas orang-orang atas. Akan tetapi ketika ada pemungutan zakat, ya, apa yang mereka katakan? Padahal mereka orang muslim. Yang mereka katakan, oh gitu ya, di dalam dinul Islam tuh ada yang namanya zakat mal ya. Baru tahu, bayangkan. Seumur hidupnya baru tahu kalau dalam dinul Islam itu ada namanya zakat mal. Ya, zakat harta dan zakat-zakat yang lainnya. Dia baru tahu. Ini menandakan bahwasanya banyak sekali orang-orang yang kurang perhatian terhadap masalah ini. Padahal ini adalah masalah yang sangat urgen, yang mana tentang masalah zakat ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an selalu gandengkan dengan apa? Dengan perintah salat. Ya, Abu Bakar ketika mendapati sebuah kaum kabilah yang tidak mau membayar zakat, apa yang dilakukan? Memerangi mereka. Ya, memerangi mereka, yaitu mereka yang tidak mau membayar zakat. Ya, ini banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti tentang hukum zakat. Zakat harta, ya, zakat perhiasan, zakat dari perniagaan, ya, zakat dari apalagi barang tambang, barang temuan dan yang lain sebagainya. Peternakan, ya, hasil pertanian, ini semua memiliki zakat-zakatnya. Kalau sampai kita tidak mengetahui, naudzubillah, summa naudzubillah, kita sudah lihat hasilnya. Berapa banyak daerah-daerah yang kekeringan, ya, kekeringan, tidak mendapati air hujan, ya, ataupun mendapati air hujan, akan tetapi air hujan yang dia dapati itu tidak memiliki keberkahan, ya, tidak memiliki keberkahan, sehingga air hujan yang dia dapati ataupun sumur yang dia dapati itu adalah sumur-sumur yang tidak layak untuk diminum, ya, tidak layak untuk dimanfaatkan. Naudzubillah. Nah, ini ketika di sebuah kondisi masyarakat yang tidak mau membayar zakat hartanya. Kemudian yang keempat dari hadis Rasulullah SAW, yaitu mereka-mereka yang membatalkan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Pasti Allah akan menjadikan musuh mereka orang-orang kafir menguasai mereka dan merampas sebagian yang ada di tangan mereka. Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan para jamaah sekalian, kita sangat mengenal sekali bahwa di negeri kita ini negeri yang kaya akan sumber daya alamnya. Pertanian, peternakan, pertambangan, ya, ini adalah kekayaan besar yang kita miliki di negeri Indonesia ini. Sebagai contoh adalah batu bara yang kita miliki yang terbesar di Kalimantan, di negeri Kalimantan sana. Ya, ternyata setelah diteliti, ya, batu bara yang
memiliki daya berat yang sebanyak itu, ternyata investor yang paling besar itu adalah siapa, Pak? Tahu nggak? Itu adalah orang Yahudi tulen yang menguasai ya semua sektor batu bara yang ada di Kalimantan sana. Ini merupakan musibah, ya musibah besar bagi kaum muslimin. Freeport siapa yang punya? Emas terbesar tersebut. Indonesia hanya dapat berapa persennya? Sedangkan hasil terbesar dari penambangan Freeport diserahkan kepada musuh-musuh Islam. Jadi ini kebenaran sabda Rasulullah SAW, ya, berapa banyak kekayaan yang kita miliki, ternyata yang lebih banyak menikmati adalah bukan dari kalangan kita. Kita penghasil beras, akan tetapi masih saja beras harus kita impor dari negeri yang lain. Ya, kita penghasil kedelai, tapi tetap aja kedelai harus ngimpor dari yang lain. Ya, ini merupakan bagaimana kejujuran, tanda dari Nabi Muhammad, tanda dari kenabian Rasulullah SAW yang menghabarkan kepada kita sebagai umatnya tentang perkara-perkara ini. Kemudian yang berikutnya, ya yang terakhir, dan selama pemimpin-pemimpin negara ataupun masyarakat tidak berhukum kepada kitabullah, maka ya ataupun di antara mereka memilih sebagian apa yang Allah turunkan untuk diterapkan dan tidak diterapkan, Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Terjadi gak permusuhan di antara kita? Sangat terjadi. Ya, antara keluarga, dari lingkup yang terkecil, antara individu dengan individu yang lain bermusuhan. Dari keluarga yang satu dengan keluarga yang lain bermusuhan. Dari RT yang satu ke RT yang lain bermusuhan. Dari kampung yang satu ke kampung yang lain perang-perangan, bacok-bacokan. Ya, dari suku yang satu ke suku yang lain juga saling perang. Ya, subhanallah. Ya, sedekah Rasulullah SAW. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketika pemimpin masyarakat, pemimpin negara tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka inilah yang akan terjadi. Ya, kita lihat di antara pelajar, tawuran pelajar juga sudah tidak bisa terelakkan. Tawuran mahasiswa, ya subhanallah. Ya, kalau kita memahami betul tentang hadis ini, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, sudah sepatutnya, ya, sudah selayaknya bagi kita yang mengetahui hadis ini, ya, untuk mengkabarkan kepada yang lainnya tentang fitnah akhir zaman, ya, ujian di masa-masa sekarang ini, yang kalau sampai kita tertipu, kita terjebak, na'udzubillah, kita pun bisa jadi akan asik dengan hal-hal yang demikian. Perbuatan keji yang merebak, ya, dilakukan secara terang-terangan, sehingga ya yang namanya badai penyakit itu tidak bisa terelakkan. Ya, beragam-ragam penyakit, ya, bahkan bayi yang belum lahir pun sudah teridentifikasi terkena penyakit tertentu. Ya, saking sudah parahnya perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, hadis nomor 4019. Kemudian yang berikutnya, kita lihat bagaimana realita, fakta, kondisi masyarakat kita yang ada di Indonesia. Di halaman yang ke-7, kita akan lihat di paragraf yang terakhir, ya, di mana keterpurukan ruhani, ya, paragraf yang kedua, keterpurukan ruhani di negeri kita sudah sangat mengerikan. Ya, banyak sekali tuhan-tuhan palsu yang dinobatkan untuk diibadahi oleh banyak orang. Kuburan-kuburan tempat berdoa, pohon-pohon tempat bermohon, keris-keris yang dipelihara karena mengharapkan penjagaannya, simbol-simbol yang dipasang di rumah-rumah untuk menolak bahaya dan lain-lain. Ini sangat banyak sekali terjadi di kalangan kita, di kalangan masyarakat kita. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dapat memberikan kebaikan, dan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dapat memberikan kebahayaan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa memberikan kemudaratan kepada orang lain kecuali apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, apa-apa yang sudah Allah tetapkan bahwa kebahayaan tersebut akan terjadi. Jadi ini yang banyak terjadi di negeri kita. Kemudian ruatan desa dengan mempersembahkan sesajen kepada para penguasa gaib masih terus berjalan demi menyelamatkan suatu desa ataupun kampung-kampung. Ruatan-ruatan, ya, yang diberikan kepada Ratu Laut Selatan,
diberikan kepada gunung ini, diberikan kepada pohon ini. Ini merupakan sebuah kesyirikan yang sangat mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, sihir. Ya, sihir di mana-mana saat ini. Ya. Sihir yang mulai membuat seseorang cinta, membuat seorang menjadi benci dan yang lain sebagainya. Ya, membuat orang simpatik. Ya, ini juga banyak sekali ya terjadi di kalangan masyarakat kita. Kemudian banyak sekali menyebar di pelosok negeri, bahkan di media televisi kita. Gemar sekali menampilkan tayangan-tayangan mistik, ramalan-ramalan nasib manusia di masa depan, suatu kesyirikan ya yang menandingi Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak lagi yang semisalnya. Ya. Jadi ini kondisi masyarakat kita. Maka tidak heran bila pada masyarakat yang mana akal dan pikirannya demikian, kita pasti dapati banyak sekali pelanggaran-pelanggaran susila, dari pamer aurat wanita sampai pada perzinahan, korupsi besar-besaran yang semakin lama semakin marak, narkoba dan miras yang semakin turun lapangan penggunaannya mengarah kepada tingkat anak-anak SD. Subhanallah. Inilah wahai para jamaah sekalian, realita masyarakat kita. Ya, kalau kita tidak cepat bergerak, na'udzubillah, apa yang akan terjadi terhadap masa depan umat Islam ini? Apa yang akan terjadi terhadap generasi Islam di masa depan? Baik, kemudian yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan ya untuk membendung semua problematika kehidupan manusia ini, kehidupan umat Islam ini? Yang pertama, kita harus mulai melakukan yang namanya penegakan syariat. Ya, penegakan syariah. Penegakan syariah yang tidak hanya menggembar-gemborkan kekhilafahan, tidak. Ya, penegakan syariah tidak hanya sebatas kekhilafahan. Ya, bahkan kekhilafahan merupakan suatu hal yang sangat kita cita-citakan. Kekhilafahan ala manhaj nubuwah. Akan tetapi, bisakah hal tersebut dapat terwujud, dapat terlaksana ketika dia tidak mau tidak mau dalam menjalani tahapan-tahapan ya kekhilafahan tersebut, yang mana di dalam kekhilafahan Islam otomatis di situ akan diterapkan yang namanya syariat Islam, dan yang namanya syariat Islam itu tidak akan bisa terbentuk sampai kita mengetahui tahapan-tahapan kita untuk membentuk yang namanya syariat Islam diterapkan secara merata ke seluruh negeri. Yang pertama adalah syariat individu. Ini yang harus ada. Ya, tidak akan mungkin sebuah negara ya itu dapat menerapkan syariat Islam selama individu-individu yang ada tidak mengerti bagaimana syariat Islam. Ya, tidak mengerti tentang hukum-hukum Islam. Tidak mengerti bagaimana adab-adab Islam. Had-had, ya aturan-aturan, tata tertib yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Ini tahapan yang pertama. Jadi kewajiban menerapkan syariat Islam ini bermula dari individu itu sendiri. Bermula dari individu itu sendiri. Banyak sekali contohnya. Ya, banyak sekali kalau kita jelaskan bagaimana ketika ketergesa-gesaan untuk menerapkan syariat secara meluas, ternyata pondasi dasar ini masih lemah. Ya, pondasi dasarnya masih lemah, sehingga yang terjadi keruntuhan. Ya, kerobohan. Ibarat seseorang yang mau membangun sebuah gedung, maka dasarnya dulu diperkuat. Tiangnya dulu diperkuat. Kalau tiang ini sudah kuat, sudah kokoh, maka mau membangun apapun untuk menghiasi gedung tersebut, ini akan menjadi lebih kuat. Tidak akan goyang oleh terpaan angin. Ya, tidak akan goyang oleh badai-badai ujian lainnya. Nah, ini penting sekali. Mulailah menerapkan syariat Islam ini dalam pribadi-pribadi kita. Ya. Nuansakan hati kita dan segenap tingkah laku kita dengan nilai-nilai Islam. Ketika masing-masing individu ini menerapkan ini, ya, kemudian menjadi pencerahan bagi individu-individu yang lain, maka lama-kelamaan ini akan sampai kepada tampuk yang lebih tinggi daripada itu semua. Ya, ini jadi yang pertama. Apa saja syariat individu tersebut? Yang pertama tadi bersyahadat, sholat, berpuasa, zikir, nikah, menutup aurat, menimba ilmu, membaca Al-Quran dan lain-lain. Yang mana intinya merupakan uluhiyah dan rububiyah ya dalam peribadatan, pengubudiahan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Kalau seorang hamba sudah mengerti ini semua, insya Allah ini akan terus kepada
tahapan yang berikutnya. Apa tahapan yang berikutnya? Yaitu syariat keluarga. Ya, menerapkan syariat Islam di lingkup keluarga. Subhanallah. Ketika sebuah individu sudah menerapkan syariat Islam, kemudian ketika berumah tangga, di dalam keluarganya pun dia berusaha dengan optimal, dengan maksimal menjadikannya keluarganya sebagai keluarga yang Islami. Bayangkan kalau seandainya yang hadir di sini misalkan ya sekian orang, 20 orang, 40 orang, 100 orang ya menerapkan ini pada individunya, pada pribadinya, pada personalnya, kemudian di keluarganya dia terapkan lagi, maka sudah 100 keluarga yang menerapkan syariat Islam. Dari 100 keluarga ini mendakwahkan lagi ke yang lain, sehingga menjadi 200 keluarga yang menerapkan syariat Islam. Dari 200 terus dan terus dengan kelipatannya. Ini subhanallah, pahala yang sangat besar sekali. Ya. Kemudian keluarga yang demikian adalah dinamakan dengan keluarga yang Islami. Kemudian yang berikutnya yaitu tahapan yang ketiga, syariat di masyarakat. Ya. Syariat di masyarakat. Di keluarga tadi contoh-contohnya seperti hak-hak ataupun kewajiban dari satu anggota keluarga kepada keluarga yang lainnya. Kemudian hak-hak waris, ya, hak-hak pengasuhan, ya, memberikan nafkah harta dan batin, silaturahim, berbakti kedua orang tua dan yang lain-lain. Ini merupakan contoh dari syariat keluarga. Ya, kemudian yang syariat masyarakat seperti hubungan antar tetangga. Ya, ini sudah bermasyarakat. Ya, pertolongan dari pihak yang kaya untuk orang yang miskin. Ini juga terjadi di masyarakat. Yang mendirikan sholat Jumat, mengurus jenazah dan yang lain-lain. Nah, ini merupakan semuanya adalah merupakan penerapan syariat Islam di dalam masyarakat. Setiap kita memiliki kewajiban ini semua. Kemudian yang terakhir, nah inilah baru ketika di individu sudah terlaksana, ketika di dalam keluarga sudah terlaksana, ketika di dalam ruang lingkup kemasyarakatan ini sudah terlaksana, maka setidaknya dominasi dari nilai-nilai Islam, dominasi dari kehidupan-kehidupan yang Islami ini akan mencerahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga secara otomatis syariat institusi ataupun hukum-hukum Islam yang penegakannya menjadi kewajiban dan wewenang oleh negara atau penguasa, seperti mengangkat dan memberhentikan pimpinan negara, mengelola dan menata keuangan umat, jizyah, harta rampasan perang, dan hukum-hukum lainnya, barulah di sini diterapkan oleh dalam sebuah negara. Kalaupun seandainya dalam pencapaiannya di dalam institusi ataupun syariat negara ini tidak mungkin terlaksana, setidaknya individu kita, keluarga kita, ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita ini sudah tercerahkan, ya, sudah terobati dengan nilai-nilai Islam yang murni, dengan nilai-nilai Islam yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka, ketentraman dan kenyamanan bagi mereka ketika berumah tangga, ketika bermuamalah dengan satu dan yang lainnya. Bahkan negara akan merasa terbantukan dengan adanya komponen-komponen yang Islami tersebut. Baik, kemudian yang berikutnya, ya, bagaimana cara untuk menghidupkan, ya, individu agar Islami, keluarga agar Islami, dan masyarakat agar Islami? Ya, yang pertama yang dilakukan adalah dengan mencari, ya, dengan mengikuti kemurnian Islam. Islam yang murni, Islam yang bukan buatan tangan-tangan manusia, akan tetapi Islam yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang berasal dari kitabullah, dari hadis Rasulullah SAW. Inilah Islam yang murni, bukan Islam yang berasal dari perasaan-perasaan kita, bukan Islam yang berasal dari hawa nafsu kita, bukan Islam yang berasal dari kepentingan-kepentingan kita ataupun kelompok kita, bukan. Tapi Islam yang benar-benar murni dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, kemurnian Islam ini meliputi dari kemurnian sumber. Ya, sumbernya harus murni dulu, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kemurnian pemahaman, ya, kemurnian pemahaman dan metode pemahaman. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, ya, definisinya adalah setiap mereka, ya, setiap individu yang mana mereka mengamalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW
sesuai ya dengan penerapan dan pemahaman para sahabat. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kenapa sih harus sahabat? Ya, pemahamannya karena Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasikan bahwa sahabat adalah sebaik-baik umat, bahwa sahabat adalah sebaik-baik orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijanjikan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 137, kalau seandainya kalian beriman dan mengamalkan Islam sebagaimana yang diamalkan oleh orang-orang Islam yang ketika itu mereka adalah para sahabat, faqad ihtadaw, maka kalian dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi jika sebaliknya, ya, kalau mereka berpaling dari para sahabat, fa innahum fi syiqaq, sesungguhnya mereka dalam perselisihan, ya, dalam permusuhan. Wasayakfikahumullah, ya, wallahu innallaha alimun wasayakfikahumullah, ya, inna adzaballahi syadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Jadi di sini ada perintah kepada kita semua untuk mengamalkan Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian yang kedua, ada ancaman bagi mereka yang tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dengan apa? Dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Ya, saat ini banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya Islam ternyata jauh dari nilai keislaman. Kemurnian pemahaman dan metode pemahaman ya dalam pengamalan, dan yang ketiga adalah meninggalkan semua karangan-karangan manusia. Sekarang banyak sekali ibadah-ibadah yang dibuat-buat. Ya, ibadah-ibadah yang dibuat-buat oleh individu ataupun kelompok-kelompok tertentu. Ya, kita tidak tahu ini tujuannya apa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau seandainya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku, orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan mengikuti mereka yang melandaskan semua peribadatannya kepada hawa nafsu, kepada perasaannya. Ya, perasaan ibadah ini baik deh, mendingan kita melakukan ibadah ini saja. Ya, ini merupakan sebuah kesalahan fatal. Ya, kalau seandainya setiap kita diberikan keluasan untuk membuat suatu peribadatan, maka apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Akan banyak sekali peribadatan-peribadatan yang tidak berdasarkan wahyu Allah. Antara masjid ini punya peribadatan sendiri, nanti masjid yang sana punya peribadatan tersendiri. Ya. Kemudian dari gang ini punya peribadatan tersendiri, karena semuanya berasal dari perasaannya, berasal dari akalnya. Ya, tidak mau mengembalikan itu semua kepada wahyu, sehingga masing-masing gang, masing-masing masjid, masing-masing suku, masing-masing negara satu dan yang lainnya itu memiliki peribadatan-peribadatan yang sama sekali tidak kita kenal. Ya, ketika kita diberikan keluasan untuk membuat sebuah peribadatan. Tapi ketika kita mencukupkan, dan memang inilah seharusnya kewajiban kita, mencukupkan peribadatan tersebut sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan, maka inilah yang akan diterima. Sebagaimana yang sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan, dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang merupakan syarat diterimanya ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah Al-Kahfi. Ya, di akhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka baginya untuk apa? Untuk melakukan amal soleh. Amal soleh yang seperti apa? Yaitu amal soleh yang sesuai dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang sesuai dilakukan
oleh mereka-mereka yang telah dijamin untuk masuk surga. Ya. Jadi ini melakukan amal soleh, fala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan hendaknya mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat diterimanya ibadah. Hanya 2. Jadi sangat sayang sekali, sangat merugi sekali seseorang yang sudah habis keenakan dalam peribadatan, tapi nyatanya peribadatan yang dia lakukan tidak sesuai dengan tuntunan contoh Rasulullah SAW, sehingga sudah habis-habisan waktu yang dia keluarkan, waktu yang dia habiskan untuk melakukan ibadah tersebut, ya, ataupun harta yang sudah dia keluarkan untuk sampai kepada ibadah tersebut, ternyata di mata Allah semua ini hanya menjadi sia-sia, ya, sehingga mengundang penyesalan yang teramat sangat nanti di yaumil kiamah. Makanya para jamaah sekalian, ya, para ulama mengatakan seseorang yang melakukan kemaksiatan, ya, itu lebih ditakuti syaitan daripada seseorang yang melakukan peribadatan tetapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ya, jadi orang yang melakukan peribadatan yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, ini bagi setan ini dibiarkan. Ya, berbeda dengan pelaku maksiat. Karena apa? Karena para pelaku maksiat, kalau sampai mereka tersadarkan, mereka yakin betul bahwa perbuatan dosa yang mereka lakukan ini merupakan suatu hal yang sangat dibenci. Ya enggak? Orang melakukan kemaksiatan, sadar enggak dia bahwasanya ini dibenci? Makanya kan sebagian kemaksiatan kan orang lakukan sembunyi-sembunyi. Ya, kemaksiatan itu pasti orang malu ketika diketahui oleh yang lain. Tapi kalau yang namanya peribadatan yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, ya, maka syaitan akan lebih senang, lebih santai-santai. Karena apa? Karena seseorang ini merasa dia sedang dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ibadah yang dia lakukan tidak sesuai, sehingga tidak akan diterima pahalanya, tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, jadi inilah para jamaah sekalian, ya, yang bisa ana jelaskan dari buku Meniti Jalan Kemurnian menuju masyarakat Islami. Semoga dari apa-apa yang dipaparkan ini semakin membuka wawasan kita terhadap perkembangan, ya, peradaban Islam, sehingga kita pun bisa memahami betul seperti apa realita umat Islam saat ini, dan kita pun memahami bagaimana strategi kita, motivasi kita, visi dan misi kita untuk mengubah umat yang sudah luar biasa parahnya ini kepada cahaya Islam, kepada kejayaan Islam yang tentunya tidak lain. Ini akan dimulai dengan apa? Dengan dakwah. Yang dimulai dengan dakwah. Karena Rasulullah SAW, ya, telah berjaya, telah sukses mengubah peradaban jahiliyah kepada peradaban Islam. Ini semuanya dengan dakwah, ya, dakwah yang murni, dakwah kepada Islam yang murni. Wallahu alam. Semoga pemaparan yang sudah ana sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.